Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam setiap kesempatan khutbah Jumu'ah, maka khatib selalu mengingatkan akan pentingnya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, karena ini terkait dengan prestasi ruhani, prestasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan itu benar-benar terimplementasikan di dalam setiap gerak langkah kita, bukan hanya ketika kita berada di masjid ini, tapi yang paling penting adalah dimanapun kita berada, walaupun kita di tempat pekerjaan kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terjemah maknanya adalah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Menurut Imam Al-Ghazali, kata lillah di sini menyimpan 3 makna. Makna yang pertama adalah lillah memiliki makna bahwa milik Allah. Lalu yang kedua adalah untuk Allah, dan yang ketiga adalah karena Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan satu ikrar kepada kita sebagai orang mukmin, bahwa sesungguhnya setiap detik kehidupan kita adalah lillah, maka ia harus dipertanggungjawabkan, yang mana di dalam keyakinan seorang mukmin, keimanan yang total dari seorang mukmin, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi nanti di akhirat ada kehidupan yang lebih kekal. Kehidupan di akhirat itu penentuannya adalah ketika kita hidup di dunia ini. Makanya dalam doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga kita fahami dari ayat ini dan dari doa ini, maka seseorang yang dinilai sukses dunia, maka belum tentu dia sukses akhirat.
Tetapi sesungguhnya yang harus kita fahami, sukses dunia ini harus mengantarkan kita untuk sukses di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang memiliki rasa kesadaran yang tinggi bahwa hidup ini adalah lillah, maka dia dalam menjalani kehidupan, maka dia tidak bisa berlaku semena-mena. Dia akan menunaikan kewajibannya kepada Allah, dia akan menunaikan kewajiban-kewajiban secara sosial, dan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi orang atau pribadi-pribadi yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena jika orang sudah memikirkan hari akhir, maka bukan berarti orang tersebut pesimis, tapi justru menjadikan seseorang optimis. Karena hidup kita sekali di dunia ini, maka harus bisa memberi makna dan harus berarti bagi diri kita dan orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Yang terjemah maknanya adalah, dan janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian melakukan apa-apa yang kalian tidak mengerti terkait dengan ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini adalah ada 3 hal. Yang pertama yaitu pendengaran, di mana kita dengan mendengar dengan alat indera kita yang namanya pendengaran, maka kita memperoleh informasi-informasi. Lalu informasi itu akan kita cerna dalam diri kita, maka disitulah ada analisis, ada penglihatan yang kemudian akan berkolaborasi dengan akal pikiran dan hati kita, lalu akan menentukan apakah kebaikan itu akan kita lakukan, apakah kebaikan itu akan kita tolak, apakah kemungkaran itu akan kita terabas, apakah kemaksiatan itu akan kita lakukan. Maka ini semua adalah pertimbangan-pertimbangan yang mana semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah lanjutan dari ayat berikutnya adalah wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita lalu menjadikan kita sombong. Karena semua itu pasti ada masa berakhirnya, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita betul-betul selamat fit dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita betul-betul sukses dunia dan akhirat, dan kesuksesan dunia ini betul-betul mengantarkan kepada sukses akhirat kita kelak. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.